Di pembelajaran kita pada hari ini di pertemuan pertama kita di semester ini itu mengenai sel. Nah, jadi di sini yang pertama kali kita akan membahas mengenai sejarah penemuan sel. Nah, tapi sebelum kita belajar sejarah penemuan sel, tentu kita harus tahu dulu apa itu sel, kan gitu ya. Kita harus tertarik dulu sama selnya, baru kita tertarik untuk mempelajari sejarahnya, kan gitu. Nah, jadi sel itu apa? Sel itu nih, ini adalah kumpulan sel dari bawang merah atau Allium cepa. Jadi bawang merah itu kalau kita iris sedikit dia umbi yang paling luar. Kita lihat di bawah mikroskop, nah bentuknya seperti ini. Lalu ini adalah kumpulan sel pada otot jantung. Daging yang ada di jantung kalau diambil iris sedikit lihat di bawah mikroskop, beginilah kelihatan kumpulan selnya. Nah, kalau ini kumpulan sel pada daging yang ada di sekitaran rangka, boleh yang ada di tengkorak, boleh yang ada di tangan, di kaki, di perut, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah kumpulan sel pada testis, di mana kita tahu ya, testis itu fungsinya untuk memproduksi sperma. Jadi di sini adalah sel yang aktif memproduksi sperma. Next, ini adalah sel pada daun zimais atau daunnya jagung. Kumpulan sel pada daun jagung bentuknya seperti ini. Nah, jadi kira-kira dari ini semua, ada yang sudah tahu apa itu sel? Jadi sel itu dikemukakan pertama kali oleh seorang bapak-bapak yang bernama Robert Hooke, itu pada tahun 1665. Jadi waktu itu 1665 kita masih di awang-awang ya. Bapak Robert Hooke ini sudah menemukan istilah sel. Nah, waktu itu apa yang dilakukan oleh Bapak Robert Hooke ini sehingga dia menemukan istilah sel? Itu dia melakukan pengamatan. Pengamatan dari gabus kulit pohon kue kusuber. Nah, waktu itu dia mengamati kulit pohon kue kusuber yang sudah mati dia kulitnya. Lalu dia iris dan dia lihat di bawah mikroskop, maka waktu itu yang kelihatan itu adalah ruangan-ruangan yang kosong. Ruangan itu sangat kecil lalu kosong, gak ada apa-apa. Nah, waktu itu dia sebutlah istilah ruang kosong itu dengan selulae, atau sekarang kita sebutlah itu dengan sel. Nah, lalu selanjutnya itu diamati lagi lebih lanjut oleh seorang bapak-bapak juga berkebangsaan Belanda, namanya Anthony van Leeuwenhoek, itu 1674. Nah, waktu itu si bapak ini menemukan hal-hal baru yang tidak ditemukan oleh Bapak Robert Hooke. Nah, apa yang ditemukannya? Waktu itu dia melihat sel dari alga Spirogyra dan juga dari bakteri. Nah, waktu itu di sel itu dia melihat ternyata waktu dia mengamati sel alga dan sel bakteri ini, dia itu melihat ternyata sel itu ada isinya. Jadi berbeda dengan pengamatan si Bapak Robert Hooke ya. Bapak Robert Hooke lihat sel itu kosong, nggak ada isinya. Nah, waktu itu si Bapak Anthony ini mengamati kembali dengan sel yang berbeda, dia lihat ada isinya. Dari situ diambilnya lah kesimpulan bahwa sel itu merupakan hidup, sel yang hidup. Nah, karena sudah ada penelitian dari Bapak Anthony ini, maka banyaklah ilmuwan-ilmuwan lain yang berlomba-lomba untuk mencari tahu tentang sel ini. Nah, karena itu muncullah beberapa teori sel. Ada 4. Yang pertama itu oleh Bapak Matthias dan Theodor. Waktu itu mereka itu mengemukakan bahwa sel itu sebagai unit yang struktural. Artinya apa? Sel itu punya bagian-bagian di dalamnya. Lalu datang lagi Bapak Max dan Thomas. Waktu itu mereka menyebutkan bahwa sel itu adalah unit fungsional. Artinya apa? Tadi kan udah dibilang Bapak Matthias sama Theodor bahwa sel itu punya bagian. Datang si Max dan Thomas, mereka bilang bagian-bagian yang sudah disebutkan oleh Matthias dan Theodor itu ternyata punya fungsi masing-masing bagian-bagian itu. Makanya disebut sebagai unit fungsional. Lalu datanglah Pak Rudolf. Dia mengatakan bahwasannya ternyata sel itu adalah unit reproduksi. Jadi setiap sel itu bisa melakukan reproduksi. Lalu datang yang terakhir Bapak Bovary. Dia mengemukakan bahwa sel itu adalah unit
hereditas. Setelah Bapak Rudolf menemukan bahwa sel itu bisa bereproduksi, datang Bapak Bovary diamati unit hereditasnya, dan ternyata sel yang bereproduksi itu, anakannya itu sifat hereditasnya mirip dengan induknya, maka disebutlah di situ sel sebagai unit hereditas. Next, oleh karena itu, teori-teori tadi maka disimpulkanlah sekarang bahwasannya sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup bagian terkecilnya itu disebut dengan sel. Nah, disebut juga sekarang bahwasannya sel itu adalah unit struktural dan unit fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Tadi kenapa disebut struktural dan fungsional? Sel disebut sebagai unit struktural karena sel memiliki bagian-bagiannya di dalam sel itu. Sel juga disebut unit fungsional. Kenapa? Karena setiap bagian-bagian itu memiliki dan menjalankan fungsinya masing-masing, sehingga bisa mendukung satu sel itu sudah bisa menjalani fungsi kehidupan. Nah, sama halnya seperti kita manusia. Kita manusia ini kan tubuhnya terdiri dari triliunan sel ya. Kita ini hidup ya kan. Kenapa kita bisa hidup? Karena ada sistem-sistem yang mendukung kehidupan kita di dalam tubuh kita. Contoh ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem apa lagi? Sistem reproduksi, sistem saraf dan lain sebagainya kan gitu. Sistem-sistem itu bekerja masing-masing dan mendukung kehidupan kita, makanya kita bisa hidup kan gitu. Demikian juga dengan sel. Walaupun dia itu sangat kecil, unit terkecil, tapi satu sel sudah bisa menjalani fungsi kehidupan. Kenapa? Karena tadi dia unit struktural dan juga unit fungsional, sudah bisa menjalani fungsi kehidupan. Nah, next, ukuran sel. Sel itu ukurannya tadi dikatakan sangat kecil. Sangat kecil itu berapa kan gitu ya? Ukurannya itu ada 1 sampai 100 mikrometer. Nah, 1 mikrometer itu kayak mana kita tahu berapa ukurannya kan gitu ya. 1 mikrometer itu adalah 1/1000 meter. Bayangkanlah 1/1000 meter, berarti dia sangat amat teramat kecil. Jadi kita nggak bisa lihat langsung sel ini. Nah, karena dia sangat kecil, sangat amat teramat kecil, maka disebutlah sel ini adalah makhluk yang mikroskopik. Karena dia tadi sangat kecil. Mikroskopik, ada kata mikroskop, berarti hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, biasanya untuk mengamati sel digunakan 2 jenis mikroskop. Ada mikroskop cahaya, ada mikroskop elektron. Kalau mikroskop cahaya itu kita hanya bisa melihat permukaannya sel aja. Jadi kita cuma bisa lihat bentuk sel. Kalau kita melihat dengan mikroskop cahaya, kita nggak bisa tengok apa isinya. Nah, kalau kita mau lihat apa isi sel, maka kita harus menggunakan mikroskop elektron. Maka oleh sebab itu, berhubung kita nggak punya mikroskop elektron, kalau nanti kita sekolah kita mau lihat sel, kemungkinan kita hanya bisa lihat bentuk selnya aja tanpa bisa melihat isi selnya. Begitu ya, karena di sekolah kita hanya ada mikroskop cahaya. Next, ini jenis makhluk hidup berdasarkan jumlah selnya. Yang pertama ada yang namanya makhluk hidup uniseluler. Uni artinya satu, berarti makhluk hidup ini terdiri dari satu sel. Contohnya amuba dan paramecium, nih gambarnya. Yang di atas amuba, yang di bawah paramecium ya, udah kenal ya. Lalu next, ada jenis makhluk hidup yang multiseluler. Multiseluler terdiri dari banyak sel, ada kata multi banyak ya, berarti dia makhluk hidupnya terdiri dari banyak sel. Contohnya banyak manusia, hewan, tumbuhan. Nah, di sini saya buat manusia itu tersusun dari kurang lebih 60 triliun sel gitu ya. Jadi tentu saja beda-beda lah setiap orang. Kenapa? Karena semakin besar tubuhnya biasanya semakin banyaklah sel yang menyusun tubuh itu gitu ya. Next. Selanjutnya di sini ada struktur sel. Jadi sel itu dibagi menjadi 3 struktur yang sangat penting. Yang pertama ada membran sel, yang kedua ada inti sel, yang ketiga ada sitoplasma. Nah, yang mana itu sel yang punya membran inti dan sitoplasma? Ini dia. Nah, jadi ini adalah gambaran sel. Ini kalau mau lihat sel bentuknya seperti ini harus menggunakan mikroskop elektron. Jadi yang mana membran sel? Membran sel itu yang paling luar.
pembungkusnya, selaputnya yang warnanya abu-abu itu namanya membran sel. Lalu inti sel yang mana? Itu yang di tengah paling besar kayak mata itu namanya inti sel. Lalu sitoplasma yang mana? Sitoplasma itu yang bukan membran dan bukan inti, sisanya itu semua namanya sitoplasma. Berarti yang warna hijau-hijau sama yang ngambang-ngambang itu semuanya disebut dengan sitoplasma. Nah, sitoplasma dibagi menjadi dua nih. Ada yang berupa cairan, ada yang berupa padatan. Yang berupa cairan itu disebut dengan sitosol. Jadi dia yang ngambang-ngambang itu kamu lihat ada yang kayak sosis, ada yang kayak pita-pita gitu ya. Nah, yang ngambang-ngambang itu dia itu anggap aja lah seperti bola yang ngambang-ngambang di dalam kolam renang. Udah? Nah, dinding kolam renangnya itulah membran sel. Airnya kolam renang itulah sitosol. Lalu bola itulah yang ngambang-ngambang di situ. Yang ngambang-ngambang itulah yang disebut dengan organel sel. Dia strukturnya padat. Kalau sitosol tadi dia cair gitu ya. Oke, next. Kita bahas satu persatu. Tadi kan mana tadi? Nih, ada membran sel, inti sel, sitoplasma. Kita bahas satu-satu. Berarti yang pertama kita bahas membran sel. Habis itu nanti inti sel lalu sitoplasma gitu ya. Membran sel dulu. Nah, si membran sel ini disebut strukturnya itu fosfolipid bilayer. Perhatikan. Jangan langsung pusing karena bahasanya agak aneh ya, biar saya sederhanakan. Fosfolipid bilayer. Ada fosfo berasal dari kata fosfat. Lipid itu lemak. B itu dua. Layer itu lapisan, berarti dua lapisan yang terdiri dari unsur fosfat dan juga lipid gitu ya. Jangan langsung sakit kepala. Next, ini gambarnya fosfolipid bilayer. Kita dari bilayernya dulu. Bilayer, dua lapis. Nah, kamu bisa lihatlah gambar biru itu. Ada dua lapis ya. Lapis atas sama lapis bawah gitu ya. Nah, yang lapis atas dan lapis bawah yang strukturnya paling luar itu disebut di situ hidrofobik. Lalu yang di dalam hidrofilik yang di luar, yang di dalam itu hidrofobik gitu ya. Nah, next, kalau saya ambil perbesar iris satu lapisan yang di atas itu, saya iris sedikit, saya perbesar dia. Nah, ada struktur yang berupa kepala, ada struktur yang berupa ekor. Kepalanya itulah yang tersusun atas fosfat. Ekornya itulah yang tersusun atas lipid. Makanya tadi namanya fosfolipid. Fosfo itu fosfat, lipid itu lemak gitu ya. Jadi fosfolipid bilayer. Berarti ada dua lapisan yang terdiri dari fosfat dan juga lipid. Fosfatnya kepala, lipidnya ekor. Bisa ya diingat ya. Nah, lalu si kepala fosfat ini itu sifatnya hidrofobik. Ingat, terdiri dari dua kata, hidro dan fobik. Hidro itu air, fobik itu berasal dari kata fobia. Taunya kamu fobia? Fobia itu artinya adalah takut, ya kan? Fobia itu ketakutan. Berarti kalau dia hidrofobik, maka kira-kira dia tidak suka dengan air, takut sama air. Kira-kira begitulah sifatnya. Maka dia tidak bisa menerima air. Lalu kalau yang terbaliknya kita ini. Maksud saya hidrofobik itu ekornya ya. Ekor lipid hidrofobik tidak suka air gitu ya. Hidrofobik, hidro itu air, fobik itu berasal dari kata fobia, berarti hidrofobik itu adalah takut air, tidak suka air. Nah, lihat aja di situ. Ekor itu kan lipid, lipid itu kan lemak. Lemak itu mirip dengan minyak. Jadi minyak itu memang nggak pernah nyatu kan dengan air. Gitu aja cara ingatnya. Jadi ekor lipid sama dengan minyak, minyak nggak pernah nyatu dengan air, maka dia tidak suka dengan air. Gitu cara ingatnya ya. Lalu si kepala itu fosfat. Fosfat itu disebut di situ hidrofilik. Ini kebalikan dari fobik, berarti dia suka sama air. Jadi kalau ada air yang mau masuk, dia harus masuk melalui kepala. Gitu ya. Next. Ini kan tadi cuman cerita kepala sama ekor. Nah, ini struktur yang lebih jelas dari membran sel. Jadi sebenarnya dia nggak cuman terdiri dari kepala dan ekor aja, ada banyak. Nah, kamu bisa lihat di situ. Ada di situ yang terbenam di dalam warnanya biru. Itu namanya protein integral.
Cara mengingatnya ada kata in di situ. Berarti protein ini, in itu artinya apa? Dalam bahasa Inggris itu dalam ya. Berarti protein ini tenggelam di dalam. Disebut dengan protein integral. Lalu ada juga itu warna biru protein, tapi dia nggak tenggelam semua di dalam ya. Ada di permukaan dia sedikit gitu kan. Itu namanya protein perifer. Ingat aja ada per. Protein perifer gitu ya. Per, ingat aja per itu adalah permukaan. Berarti protein perifer itu protein yang letaknya dia di permukaan. Begitu cara ingatnya. Lalu di situ ada yang titik-titik kecil warna hijau. Nah, kamu lihat titik-titik kecil yang warna hijau itu adalah glikolipid. Lihat, itu adalah modifikasi dari kepala. Tengok, nggak ada kepalanya ya. Termodifikasi dia kepala fosfatnya itu menjadi glikolipid. Berarti kalau ada struktur seperti itu nempel di kepala, disebutlah itu dengan glikolipid gitu ya. Lalu ada karbohidrat. Karbohidrat itu yang nempel di glikoprotein. Coba kamu lihat di ujung sebelah kanan paling atas, ada di situ karbohidrat. Nah, itu karbohidrat titik-titik warna abu-abu yang nempel di protein, itu namanya karbohidrat. Gitu ya. Oke, saya rasa itu aja yang paling sering ditanya. Oke, itu aja. Next. Nah, ini sebenarnya saya tadinya mau interaktif, saya mau tanya kamu satu-satu ini. Kalau yang nomor 1 itu apa? Protein? Protein. Yang nomor 1 itu apa? Yang nempel di protein tadi namanya adalah karbohidrat. Lalu yang nomor 2 itu protein integral. Nomor 3 nempel di kepala, glikolipid. Lalu nomor 5 protein integral. Lalu nomor 4 kepala. Gampang kali ya, nomor 4 itu kepala. Oke. Next. Ini sifat dan fungsi membran sel. Tadi kan membran sel itu letaknya paling luar kan. Nah, karena dia letaknya paling luar, maka fungsinya itu pasti untuk melindungi. Di situ saya buat poin keempat, melindungi isi sel. Supaya apa isi sel itu dilindungi? Supaya dia nggak berserak kemana-mana. Maka dilindungilah isinya itu. Lalu yang kedua, dia itu karena letaknya juga paling luar, maka dia memberi bentuk pada sel. Memberi bentuk pada sel, walaupun sebenarnya bukan cuma membran sel nanti yang bisa memberi bentuk sel. Ada satu lagi namanya sitoskeleton. Tapi membran sel juga punya peranan di dalam memberi bentuk sel gitu ya. Lalu fungsi yang selanjutnya yang paling penting, dia itu sebagai alat transportasi dari antar sel gitu ya. Jadi kan sel itu kan biasanya ngumpul-ngumpul dia membentuk jaringan kan gitu. Jadi kadang-kadang mereka itu transfer zat dari sel satu ke sel lain gitu ya. Nah, jadi dalam proses transfer zat itu harus melalui membran sel. Jadi membran sel ini di situ sebagai alat transportasi. Nah, membran sel ini sebagai alat transportasi dia punya sifat khusus, namanya itu adalah semi permeabel atau selektif permeabel, sama itu ya. Semi permeabel dan selektif permeabel ini maksudnya apa? Jadi dia itu sifatnya itu nanti dia menyeleksi. Siapa yang diseleksi? Zat. Siapa zat itu nanti begitu ada contohnya zat yang mau masuk ke dalam suatu sel, maka nanti dia periksa dulu. Kira-kira zat ini perlu nggak di dalam? Kalau nggak perlunya dia, maka dia nggak akan terima zat itu masuk ke dalam sel gitu. Begitu juga dengan zat yang dari dalam sel. Contoh ada zat dari dalam sel mau keluar kan gitu. Dia juga menyeleksi kira-kira zat ini nggak dibutuhkan ya di dalam sel ini atau bagaimana, kelebihan atau kekurangan. Nah, kalau kira-kira masih dibutuhkan di dalam sel, maka dia juga nggak akan kasih zat itu keluar. Nah, gitulah kira-kira. Jadi dia itu fungsinya kira-kira seperti satpam gitu ya. Yang mengizinkan siapa yang boleh keluar dan siapa yang boleh masuk ke suatu daerah. Berarti daerahnya itu di sini maksudnya adalah sel. Next. Oke. Next. Mananya? Next. Ini dia. Selanjutnya struktur yang kedua. Tadi yang pertama membran, yang kedua ini adalah inti sel. Inti sel ini kita sebut juga dia dengan nukleus ya. Nah, inilah dia si nukleus. Tadi saya bilang yang kayak mata di tengah besar kan, itu kalau diperbesar lagi bentuknya kira-kira seperti ini ya, yang warna ungu ini. Nah, nukleus ini punya 3 bagian lagi.
ada membran inti, bedakan dengan membran sel. Kalau membran sel itu yang membungkus sel, kalau membran inti sel berarti yang membungkus inti. Saya rasa kalian udah paham ini ya. Lalu yang kedua, ada nukleoplasma. Nukleoplasma itu adalah cairan yang ada di dalam nukleus. Makanya namanya nukleoplasma. Plasma itu cairan. Berarti nukleoplasma cairan yang ada di nukleus gitu ya. Berarti mirip dengan sitoplasma ini. Cuman sitoplasma cairan yang ada di sel gitu ya. Kalau nukleoplasma cairan yang ada di nukleus. Yang ketiga ada nukleolus. Nukleolus ini adalah anak inti. Jadi inti sel punya anak lagi. Nah, kalau kamu lihat itu yang warna ungu kan inti sel. Kan ada yang di tengah itu ungunya agak gelap. Nah, itulah dia nukleolus, anak inti sel. Nah, di sini si membran inti sel ini menjadi penentu jenis sel. Makanya sel itu kamu pasti pernah dengar lah. Ada yang namanya sel eukariotik, ada yang namanya sel prokariotik. Dulu sering saya sebut kelas 10 ini ya. Kalau sel eukariotik itu punya membran inti, prokariotik nggak punya membran inti. Siapa dulu contohnya sel yang prokariotik? Bakteri ya, eubakteria. Kalau eukariotik, kok eubakteria? Prokariotik itu monera ya. Kalau eukariotik itu selain monera gitu ya. Nah, next. Si inti sel nukleus itu fungsinya untuk mengatur semua kegiatan atau aktivitas di dalam sel. Berarti kalau pada tubuh manusia itu fungsinya mirip dengan otak ya. Kita kan tubuh kita ini semuanya kegiatannya diatur oleh otak. Maka kalau otaknya mati, matilah tubuh kita kan gitu. Nggak ada lagi yang mengatur. Nah, begitu juga lah dengan sel. Jadi di dalam sel itu kira-kira otaknya itulah dia si nukleus. Nukleus inilah yang mengatur semua kegiatan yang ada di dalam sel. Nah, lalu kalau anak inti si nukleolus itu fungsinya cuman untuk keperluan pewarisan sifat. Ya, makanya tadi kan dibilang sel itu adalah unit hereditas. Jadi unit hereditas itu letaknya di mana? Inilah dia, di nukleolus. Jadi kenapa bisa hidung kita contohnya? Hidung saya mirip dengan sama hidungnya mama saya kan gitu. Kok bisa mirip gitu ya? Karena itu tadi selnya diturunkan gitu dia. Nah, sifat selnya maksud saya diturunkan. Nah, jadi di situ dia fungsinya untuk mensintesis RNA. Sintesis itu apa ya artinya? Sintesis ini menyusun ya, berarti dia menyusun RNA di dalam sel untuk keperluan pewarisan sifat gitu ya. Struktur yang ketiga itu ada sitoplasma. Nah, tadi saya bilang sitoplasma ini ada dua. Ada yang berupa sitosol, ada yang berupa organel gitu ya. Nah, ini gambar sitoplasma. Pokoknya dia sitoplasma itu yang bukan inti dan bukan membran. Nah, ada dua tadi saya udah sebut ya. Kalau yang sitosol itu tempat berlangsungnya metabolisme sel. Berarti semua kegiatan-kegiatan kimia yang berhubungan dengan reaksi-reaksi kimia, metabolisme itu berlangsunglah dia di sitosol. Nah, sitosol ini selain sebagai tempat metabolisme, dia juga punya kemampuan khusus yaitu mengenali rangsangan, mengenali juga zat. Jadi dia nanti bisa tahu siapa contoh ya, saya sebut satu organel sel. Contoh ada organel sel namanya itu mitokondria. Contoh mitokondria ini butuh protein. Nah, dia kenal itu rangsangan itu. Oh, si mitokondria butuh protein ini. Lalu dia akan cari zat. Berarti dia juga bisa mengenali zat kan? Dia cari zat, mana zat yang merupakan protein. Lalu kalau dia udah dapat, maka dia hantarkanlah zat itu ke sitoplasma. Apa tadi namanya itu? Mitokondria gitu ya. Next. Ada organel-organel sel. Nah, ini dia organel sel ada 10. Saya kasih cara menghafal yang gampang. Cara membacanya coba didengar ya. Mister Rico liburan sendiri, basi plus vakum. Sekali lagi. Mister Rico liburan sendiri, basi plus vakum. Karena Mister Rico liburan sendiri, makanya dia merasa basi dan vakum gitu ya. Jadi ini ada kepanjangannya yang saya bold, yang saya hitami, hitam tebal, itu dia punya kepanjangan. Kepanjangannya itu merupakan nama organel sel gitu ya.
Yang M pertama itu adalah mitokondria, lalu yang R itu adalah retikulum endoplasma, RI itu ribosom, Ko itu kompleks Golgi atau badan Golgi, Li itu lisosom, Sen itu sentriol, Ba badan mikro, Si sitoskeleton, plus itu bacanya plus, plastida, Fak itu adalah vakuola. Sekali lagi, M tadi mitokondria, R tadi retikulum endoplasma, RI ribosom, Ko kompleks Golgi, Li lisosom, Sen sentriol, Ba badan mikro, Si sitoskeleton, plus atau plus plastida, Fak vakuola. Oke, harus diingat ya. Nah, ini perbedaan prokariot dan juga eukariot. Masih ingat tadi ya? Yang membedakan mereka ini yang paling utama itu ada di membran inti sel. Karena tadi kita sudah bahas sedikit nama-nama organel sel, maka di sini dibuat perbedaannya berdasarkan organel-organel sel apa yang ada di dalam. Nah, prokariotik itu nggak punya retikulum, nggak punya badan Golgi, nggak punya mitokondria, nggak punya lisosom sentriol, punya ribosom, tapi ribosomnya cuma pada sitoplasma. Jadi ribosom ini nanti ada yang menempel. Kalau dia prokariot nggak punya ribosom yang menempel gitu ya. Lalu kalau eukariot dia punya semua. Kalau eukariot, lisosom dan sentriol dia hanya punya di hewan. Iya, di tumbuhan itu nggak punya. Oke, nanti saya jelaskan kenapa nggak punya gitu ya. Nah, next. Kita bahas satu persatu tadi organel sel yang ada 10 itu satu-satu kita bahas. Yang pertama itu ada mitokondria. Kamu boleh lihat di gambar. Nah, itu adalah gambar mitokondria. Jadi mitokondria ini ciri-cirinya ya, bentuknya itu lonjong. Sudah jelas ya, kelihatan di situ bentuknya lonjong. Lalu itu dia punya 2 lapisan membran, ada yang paling luar. Yang paling luar itu warnanya oranye, itu licin dia ya. Licin, kenapa? Itu untuk melindungi. Lalu yang bagian dalam itu yang warna kuning. Yang warna kuning bukan yang warna biru. Yang warna biru itu isinya gitu ya. Yang warna kuning garis-garis itulah dia membran dalamnya. Nah, ketika membran dalam yang warna kuning itu berlekuk dia ke dalam, makanya di situ kamu lihat seperti ada garis-garis ke dalam, itu lekukannya. Nah, lekukannya itu disebutlah dengan krista. Ingat ya, namanya adalah krista. Lekukan itu disebut dengan krista. Nah, di dalam ini si mitokondria ini itu fungsinya itu adalah untuk pernapasan atau respirasi. Nah, kenapa dia perlu bernapas? Karena sel itu membutuhkan energi. Jadi kira-kira mitokondria ini organ pernapasannya. Kalau kita manusia, organ pernapasan kita apa? Paru-paru ya. Jadi kira-kira mitokondria ini paru-parunya sel gitulah kira-kira. Jadi dia itu bernapas dengan menggunakan si mitokondria gitu ya. Nah, lalu si mitokondria ini adalah satu-satunya organel sel yang punya DNA. Nggak ada organel sel yang punya DNA kecuali mitokondria. Tadi di dalam sel yang punya DNA itu nukleolus ya, untuk keperluan keperluan hereditas pewarisan sifat ya, DNA dan RNA. Nah, kalau si mitokondria dia juga punya DNA, tapi jangan salah ya, DNA mitokondria sama DNA untuk pewarisan sifat itu beda. DNA mitokondria ini keperluannya untuk keperluan respirasi sel, jadi bukan untuk pewarisan sifat gitu ya. Lalu mitokondria ini paling banyak itu terdapat di sel kelenjar dan juga sel otot. Otot itu daging ya. Kenapa dia banyak kali terdapat di kelenjar dan otot? Karena kelenjar dan otot itu dia kerjanya banyak. Kerjanya sangat banyak di dalam tubuh kita. Oleh karena itu maka dia akan sangat banyak membutuhkan energi. Karena dia banyak membutuhkan energi, makanya di situ banyaklah tersedia mitokondria gitu ya. Lalu saya mau jelaskan sedikit mengenai si krista ini lagi. Tadi kan saya bilang membran dalam yang berlekuk itu namanya krista. Nah, saya mau tanya dulu, kenapa membran dalam itu harus berlekuk-lekuk kira-kira ya? Gak ada yang tahu? Jadi membran dalam itu berlekuk-lekuk dia seperti itu tujuannya untuk memperluas daerah
penghasilan energi dari mitokondria. Jadi penghasilan energi itu kan terjadinya di cairan yang dilindungi oleh si membran itu tadi. Nah, itu tujuannya dia berlekuk-lekuk supaya semakin lebar dia. Gitu ya. Jadi kalau dia semakin lebar, maka dia semakin banyaklah bagian dari mitokondria yang bisa menghasilkan energi, gitu dia konsepnya. Next, yang kedua itu ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma itu bentuknya seperti jala. Kamu bisa lihat di gambar itu yang warna abu itu retikulum endoplasma ya. Kalau yang warna ungu itu bagian dari nukleus inti sel. Jadi jangan salah ya, yang retikulum itu yang warna abu. Nah, retikulum ini dinding saluran tersusun atas membran yang sama dengan plasmalema. Oke. Rongga saluran mempunyai 3 bentuk. Jadi retikulum endoplasma ini ada tiga bentuk lekuk-lekuknya gitu ya. Lekuk-lekuknya yang berbentuk jala itu tadi ada 3 jenis bentuknya. Ada yang disebut dengan sisterna. Sisterna itu yang bentuknya dia gepeng. Nah, kamu bisa lihat di situ yang gepeng-gepeng yang paling dekat sama nukleolus itu biasanya dia gepeng. Nah, itu disebut dengan sisterna. Nah, lalu ada yang bentuknya dia tubuler. Tubuler itu adalah rongga berbentuk tabung. Nah, kalau kamu lihat yang gepeng-gepeng itu ada di tengahnya kayak tabung. Nah, itu namanya tubuler. Lalu ada yang berbentuk vesikuler. Vesikuler itu apa? Rongga yang berbentuk gelembung. Rongga yang berbentuk gelembung itu kamu lihat yang paling ujung ada retikulum yang halus, itu paling ujung, itu nanti dia akan membentuk gelembung-gelembung. Nah, kalau dia membentuk gelembung seperti itu disebut dengan vesikuler. Retikulum endoplasma ada 2, ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar itu yang mana? Yang kasar itu dia yang paling dekat dengan nukleus. Jadi kalau pada gambar itu yang warna merah, itu yang kasar ya. Kalau yang halus itu yang warna oranye ini. Yang oranye ini yang halus. Nah, kenapa disebut dia kasar? Karena dia ditempeli oleh ribosom. Jadi karena dia ditempeli oleh ribosom, maka strukturnya dia itu jadi kasar. Jadi kalau kamu lihat itu ada yang di warna merah itu titik-titiknya, itu adalah ribosom yang menempel. Nah, karena ada ribosom yang menempel, maka disebutlah dia retikulum endoplasma yang kasar. Nah, lihat yang warna oranye itu nggak ada ribosomnya, tidak ditempeli ribosom, makanya dia retikulum endoplasma yang halus karena tidak ditempeli ribosom. Nah, ribosom ini fungsinya itu untuk sintesis protein. Oleh sebab itu makanya retikulum endoplasma yang kasar itu berfungsi juga untuk sintesis protein. Ingat sekali lagi, sintesis tadi adalah penyusunan protein. Jadi kenapa di situ perlu kali penyusunan protein? Karena si nukleolus itu di dalam merangkai RNA dan juga DNA, dia itu sangat membutuhkan banyak sekali protein. Oleh sebab itu makanya ribosom dekat-dekat di situ. Supaya dia bisa kirimkan banyak-banyak protein ke nukleolus gitu ya. Sedangkan yang retikulum endoplasma halus itu dia fungsinya untuk membentuk lemak ya. Beda dia. Kalau ini tadi protein, yang kasar, yang halus dia lemak gitu ya. Next. Selanjutnya yang ketiga ada ribosom. Nah, tadi ribosom kita sudah sebut di sini. Ada ribosom yang menempel, ada yang ribosom tidak menempel. Nah, ribosom itu apa? Inilah dia. Kalau diperbesar yang kecil-kecil tadi itu, gambarnya seperti yang ada di slide-mu. Itu namanya ribosom. Nah, ribosom ini tadi saya udah bilang fungsinya untuk sintesis protein. Penyusunan protein itu yang ada kode-kode AUG, UAC itu adalah kode-kode protein ya. Itu nanti kita bahas kelas 12. Kayak mana dia A jadi U jadi A, itu nanti kelas 12 kita bahas. Nah, ribosom ini adalah organel yang tidak punya membran. Bentuknya bulat. Atau ada juga yang bentuknya lonjong. Nah, menurut letaknya dibagi menjadi 2. Ada ribosom menempel, ada ribosom bebas. Kalau ribosom menempel itulah tadi yang nempel di retikulum endoplasma. Kalau ribosom bebas berarti dia ikut ngambang-ngambang di sitoplasma gitu ya. Ikut ngambang-ngambang di sitoplasma. Nah, di dalam ribosom ini ada protein dan juga RNA. Kenapa bisa ada? Karena memang dia yang menyusun itu. Tadi kan fungsinya sintesis protein membentuk RNA gitu ya, atau ARN itu sama ya. Nah, itu tadi. Makanya dia tadi dekat-dekat dengan nukleus.
Nukleolus, iya nukleus. Next, yang keempat ada kompleks Golgi atau badan Golgi, sama itu ya. Ini kalau pada sel tumbuhan disebut dengan diktiosom. Jadi sebenarnya kompleks Golgi, badan Golgi, aparatus Golgi, diktiosom itu sama fungsinya. Jadi gambarnya pun sama yang ini, yang ada di slide-mu itu. Ciri bentuknya itu seperti tumpukan pita. Nah, kamu bisa lihat ya. Kalau yang tadi retikulum itu bentuknya seperti jala-jala. Kalau ini tumpukan pita ya, tolong dibedakan. Nah, terdiri dari 3 komponen, mirip sama si retikulum endoplasma tadi nih. Ada sisterna, ada vesikula, ada vakuola. Kalau tadi pada si retikulum endoplasma tadi ada apa aja? Ada sisterna, ada tubuler, ada vesikuler gitu ya. Jadi yang sama di sini sisterna sama vesikuler. Di sini ada vakuolanya, di sana nggak ada. Tadi di sana ada tubuler ya. Nah, kalau sisterna sama, yang bentuknya gepeng itu namanya sisterna. Nah, kamu bisa lihat di situ mana yang bentuknya gepeng, yang panjang-panjang itu itulah disebut dengan sisterna. Sama dengan retikulum endoplasma. Lalu ada yang vesikula. Vesikula itu dia yang gelembung-gelembung, yang bulat-bulat. Letaknya di sebelah sisterna. Nah, kamu bisa lihat si sisterna itu di bagian yang paling ujungnya ada yang gelembung-gelembung itu. Nah, itu yang disebut dengan vesikula. Sama juga dengan di retikulum endoplasma juga tadi bentuknya dia gelembung ya. Lalu di sini ada vakuola. Vakuola ini dia itu yang sudah lepas ya, itu namanya vakuola. Letaknya di sebelah puncak, terdiri dari banyak gelembung dan yang punya isi berupa bahan sekresi gitu ya. Next. Ini fungsinya si diktiosom atau si badan Golgi atau si kompleks Golgi atau si aparatus Golgi. Yang pertama, untuk sekresi enzim, protein, dan hormon. Jadi dia nanti yang menghasilkan enzim, protein, dan juga hormon. Jadi berbeda, apa bedanya sekresi sama sintesis? Kalau sintesis dia cari bahan lagi lalu dia susun. Gitu ya sintesisnya. Tadi ada sintesis protein, berarti dia cari bahan-bahan molekul-molekul untuk menyusun protein, membentuk protein gitu ya. Kalau ini dia sekresi enzim, protein, dan hormon. Artinya apa? Dia yang menghasilkan enzim, protein, dan hormon tanpa perlu bahan-bahan gitu ya, ngerti ya? Jadi dia memang penghasilnya gitu. Nah, si badan Golgi ini itu juga tempat pembentukan lisosom. Lisosom itu apa? Itu salah satu organel juga. Nanti setelah ini kita bahas yang lisosom. Jadi lisosom itu dihasilkan oleh si kompleks Golgi. Lalu dia juga memelihara membran sel. Jadi contoh nih ada membran sel yang rusak karena proses hidup kan gitu, mengalami kerusakan dia, maka dia nanti akan diperbaiki lah oleh si Golgi ini. Lalu tempat terbentuknya karbohidrat yang akan digabung dengan protein untuk menyusun dinding sel, mirip sama membran. Dia memelihara membran, dia juga memelihara dinding sel, tapi yang punya dinding sel kan cuma tumbuhan ya. Hewan nggak punya dinding sel gitu ya. Jadi kalau pada tumbuhan berarti tadi dia diktiosom ya, yang menyusun membentuk karbohidrat untuk menyusun dinding sel tumbuhan, itu tugasnya diktiosom. Karena diktiosom itu ada pada sel tumbuhan. Lalu bekerja sama dengan retikulum endoplasma yang kasar dan menyusun lipoprotein pada sel hati gitu ya. Jadi lipoprotein ini dibutuhkan pada sel hati dan dia bekerja sama untuk menyusun itu. Gitu ya. Lalu membentuk kuning telur pada sel telur. Nah, kalau kamu pernah lihat telur ayam yang warna kuning, itu dibentuk oleh organel ini. Selain itu dia juga untuk membentuk akrosom pada sel sperma. Jadi akrosom ini apa? Sel sperma itu kan dia nanti ketika sudah terjadi kopulasi, dia sudah ada di tubuhnya betina. Ketika sel sperma sudah ada di tubuh betina, dia itu nanti kan berjalan ya, berjalan cepat untuk mencari sel telur ya. Nah, di dalam perjalanannya itu kan tentu nggak gampang. Maka dia itu karena nggak gampang, dia dikasih pelindung. Pelindungnya ini, pembungkusnya si inti sel sperma itu itulah disebut dengan akrosom. Jadi akrosom itu melindungi supaya sel sperma itu nggak rusak. Nah, yang membentuk akrosom itu itulah dia si Golgi. Next, inilah dia lisosom tadi. Lisosom bentuknya
Gembungan bulat yang berselaput membran tipis. Selapis berisi berbagai macam enzim hidrolitik. Salah satu enzimnya itu adalah enzim lisozim ya. Enzim hidrolitik itu dia fungsinya bisa menghancurkan, bisa merombak, bisa mencerna gitu ya. Itu enzim hidrolitik. Pernah nggak ingat kita belajar virus dulu, waktu di virus ada yang namanya lisozim ya kan. Nah ketika virus itu bereproduksi dan dia memecahkan sel inang, dia di situ mengeluarkan enzim lisozim kan. Nah enzim lisozim itu juga dimiliki oleh si lisosom. Tapi di sini lisosom nggak cuma punya enzim lisozim, banyak enzimnya. Nah kumpulan enzim itu disebutlah itu kelompok enzim hidrolitik gitu. Salah satunya lisozim gitu ya. Nah letaknya ini paling banyak terdapat pada leukosit dan juga makrofag. Ingat ya, sel darah putih, leukosit, makrofag itu apa ya? Itu adalah sistem imun. Jadi leukosit ini sel darah putih juga kan fungsinya dia untuk melawan kuman. Sama makrofag juga untuk melawan kuman. Jadi lisosom ini paling banyak di sel leukosit dan juga makrofag. Kenapa? Karena mereka itu tadi butuh enzim hidrolitik itu untuk melawan kuman-kuman itu tadi. Makanya di situ sangat banyak lisosom gitu ya. Lalu dapat dihasilkan oleh Re dan Golgi. Oh, tadi saya bilang cuman Golgi. Lisosom ini dihasilkan oleh Re dan juga Golgi ya. Ingat yang mana Re yang mana Golgi ya. Iya, itu bisa menghasilkan lisosom. Fungsinya untuk pencernaan intrasel. Maksudnya pencernaan ini bukan pencernaan untuk menghasilkan makanan, bukan ya. Pencernaan maksudnya di sini adalah mencerna kuman-kuman atau mencerna zat-zat yang tidak diperlukan lagi, atau bisa juga dia mencerna dirinya sendiri. Jadi contoh di dalam suatu sel ada lisosom yang sudah tua. Karena dia sudah tua maka dia tidak bisa melakukan fungsinya lagi dengan baik, maka dia akan memakan dirinya sendiri, dihancurkannya dirinya sendiri. Begitu. Nah, oleh karena itu maka dia punya 3 sifat. Sifat pertama namanya autofagositosis, sifat kedua eksositosis, sifat ketiga autolisis. Autofagositosis dan autolisis itu menghancurkan ya. Kalau autofagositosis dia menghancurkan dirinya sendiri, kalau autolisis salah ini. Autofagositosis dia menghancurkan kuman, kalau autolisis baru dia menghancurkan dirinya sendiri. Lalu dia punya satu sifat lagi namanya eksositosis, itu bisa mengeluarkan. Ada benda asing masuk ke dalam sel, maka dia akan keluarkan dengan sifat eksositosis. Next, nah ini cara pembentukan lisosom pada Golgi. Nah kamu tadi bisa lihat ya, pada Golgi ada gambar-gambar gelembung-gelembung itu. Nah itu nanti lama-lama akan menjadi lisosom. Nah lisosom itu cara kerjanya dia seperti ini. Ketika masuk ada suatu zat, itu nanti akan ditangkap oleh lisosom. Nah ketika zat itu diperlukan, maka lisosom itu akan hantarkan zat itu ke bagian yang memerlukan. Tapi kalau zat itu nggak diperlukan, maka dia akan hancurkan zat itu, lalu dia keluarkan lagi dari dalam sel. Gitu. Next ada yang keenam, sentriol. Sentriol ini dekat dengan inti sel. Sentriol ini fungsi utamanya untuk melakukan pembelahan sel. Ya, ingat, untuk melakukan pembelahan sel. Jadi sel itu bisa melakukan pembelahan karena ada sentriol. Jadi nanti sentriol ini akan berpisah itu kalau dia kalau dia sebiji itu namanya sentriol. Itu kan ada 2 sepasang dia ya. Kalau sepasang itu namanya sentrosom. Nah jadi ketika sentrosom ini berpisah berarti dia jadi 2 sentriol ya. Sentriol yang satu ke kutub yang satu, sentriol yang lain ke kutub yang lain, maka itu nanti akan terjadi pembelahan sel. Nanti kita bahas waktu di pembelahan sel ya. Nanti kita ada materi pembelahan sel. Lalu si sentriol ini tersusun dari 9 triplet mikrotubul. Jadi yang kamu lihat warna kuning itu yang bentuknya seperti bintang. Bintang itu kan tersusun dari yang kuning-kuning itu ya. Yang kuning-kuning itu disebut dengan mikrotubul. Itu ada 9 set, bentuknya melingkar, makanya bentuknya dia seperti bintang. Itulah dia sentriol. Next. Yang ketujuh ada badan mikro, ada 2 jenis ini, ada peroksisom, ada glioksisom. Kalau dia peroksisom, dari glioksisom dulu. Kalau dia glioksisom itu hanya dijumpai pada sel tumbuhan aja. Jadi sel hewan nggak punya glioksisom. Jadi kita manusia ini kan termasuk sel hewan ya. Kita nggak punya lah ini si glioksisom ini. Kenapa nggak punya kita glioksisom? Karena dia itu fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dan asam lemak pada si tumbuhan. Dia nanti mensintesis glisin, serin, dan membantu perkecambahan serta berperan dalam metabolisme karbohidrat dan asam lemak. Itu semua untuk keperluan hidupnya si tumbuhan. Nah sedangkan kita itu punyanya peroksisom.
Tapi peroksisom itu fungsinya beda, dia itu berfungsi untuk menetralkan racun peroksida. Jadi biasanya di dalam proses kehidupan kita itu bisa terbentuk racun peroksida di dalam sel kita. Nah, jadi peroksisom inilah yang berfungsi untuk menetralkan itu, diuraikannya lah si racun peroksida itu menjadi air dan juga oksigen gitu ya. Next ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini fungsinya dia untuk membantu fungsinya si membran sel. Membran sel tadi dia bisa memberi bentuk pada sel. Jadi sitoskeleton ini dia itu kalau pada tubuh manusia fungsinya itu mirip dengan rangka. Jadi kita itu tubuhnya punya bentuk karena ada rangka di dalam kan gitu ya. Begitu juga dengan sitoskeleton. Jadi dia itu untuk memberi bentuk dan juga untuk menunjang supaya sel itu kokoh gitu. Nah, sitoskeleton ini terdiri dari benang-benang. Benangnya itu disebut dengan filamen. Ada 3 jenis tuh filamennya. Ada mikrofilamen, ada mikrotubul, ada filamen antara. Yang tebal pada gambarmu itu yang paling ujung sebelah kanan, itulah dia si mikrotubul, bentuknya tebal. Kalau yang di tengah itu filamen antara, sedang dia. Kalau yang paling kiri itu yang tipis, mikrofilamen, mikro tipis gitu ya. Kecil mikrofilamen. Next ada plastida. Plastida ini hanya terdapat pada sel tumbuhan aja. Ada 3 jenis ini plastida. Ada kromoplas, ada leukoplas, ada kloroplas. Nah, fungsinya plastida ini dia itu untuk memproses energi dari proses fotosintesis. Jadi fotosintesis itu berlangsung di plastida, tapi nanti khususnya dia di kloroplas. Jadi fungsinya ini yang untuk fotosintesis itu sebenarnya dilakukan oleh plastida yang jenis kloroplas. Kalau kromoplas dan leukoplas itu tidak melakukan fotosintesis. Kenapa? Coba kita lihat ya. Kalau dia yang kromoplas itu nggak punya pigmen fotosintesis, sementara syarat berlangsungnya fotosintesis itu harus ada klorofil kan gitu. Kromoplas itu nggak punya klorofil, makanya dia nggak bisa melakukan fotosintesis. Tapi dia punya pigmen yang lain, dia punya pigmen merah, pigmen dan yang lain sebagainya, banyak pigmen. Jadi kalau kamu lihat ada tumbuhan bunganya itu biasanya beragam warnanya, ada warna ungu, ada warna putih, warna merah, warna pink, warna apa lagi macam-macam, warna kuning kan gitu, warna berbagai macam warna. Nah, itu berarti di dalam bunga itu, di dalam selnya itu sangat banyak kromoplas gitu ya. Asal dia punya warna lain selain warna hijau, berarti di situ sangat banyak kromoplas. Kalau dia leukoplas itu beda fungsinya. Dia itu bukan untuk menyimpan pigmen, tapi dia untuk menyimpan suatu molekul tertentu. Ada 3 jenis lagi nih leukoplas. Ada amiloplas, ada elaioplas, ada proteoplas atau aleuroplas. Kalau amiloplas itu untuk menyimpan amilum. Ingat aja amilum gitu ya. Kalau ealoplas itu fungsinya untuk menyimpan lemak. Kalau proteoplas itu untuk menyimpan protein. Ingat aja protein gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada kloroplas. Kloroplas inilah yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi fotosintesis. Nah, kamu bisa lihat itu yang ada gambar, itu adalah gambar kloroplas. Ingat ya, itu kloroplas bukan kromoplas, bukan leukoplas. Itu adalah gambar kloroplas. Jadi, kalau kamu lihat itu ada yang warna abu-abu di tengah. Yang warna abu-abu itu adalah cairan. Cairannya itu disebutlah itu dengan stroma. Sudah. Lalu di dalamnya itu ada yang berupa lempengan-lempengan atau lipatan-lipatan itu. Satu lempeng itu seperti tumpukan uang koin ya kan. Nah, bayangkan aja itu tumpukan uang koin, lalu diambil satu uang koinnya dari tumpukan itu. Satu uang koin itu, itulah yang disebut dengan tilakoid. Udah. Lalu kalau dia berkumpul koin-koinnya itu, jadi banyak dia. Yang banyak itu, tumpukannya itu, itulah disebut dengan grana. Sudah. Jadi fotosintesis itu sebenarnya berlangsung di tilakoid. Jadi kalau ada pertanyaan begini, benar nggak ini pertanyaan? Fotosintesis berlangsung di grana, benar atau tidak? Jawabannya benar. Kenapa? Karena grana itu adalah kumpulan dari tilakoid. Kalau dibilang fotosintesis berlangsung di grana itu nggak salah. Karena grana adalah kumpulan tilakoid. Tapi kalau dibilang mana yang paling tepat di sini terjadinya proses fotosintesis?
A. Stroma, B. grana, C. thylakoid. Jawabannya apa? C jawabannya ya, thylakoid. Kenapa? Karena di situ pertanyaannya tadi mana yang paling tepat. Yang paling tepat adalah thylakoid gitu ya. Grana nggak salah. Karena grana adalah kumpulan dari thylakoid. Next. Ada yang terakhir ada vakuola. Vakuola ini hanya terdapat pada sel dewasa. Kenapa? Karena vakuola ini fungsinya untuk menyimpan. Jadi ini fungsinya mirip sama kulkas. Kulkas di rumah kita itu kan untuk nyimpan ya. Sama, vakuola juga untuk nyimpan. Itulah sebabnya makanya dia hanya ada pada sel dewasa. Karena kalau sel yang belum dewasa, biasanya kalau ada dia punya suatu zat gitu ya, dia akan langsung pakai itu. Kalau selnya belum dewasa. Karena sel yang belum dewasa itu, sel yang muda itu biasanya masih aktif melakukan pembelahan. Maka semua energi dia pakai, semua bahan di dalam sel dia akan pakai menjadi energi untuk melakukan pembelahan gitu ya. Sementara sel yang sudah dewasa kan nggak melakukan pembelahan lagi dia. Maka kalau ada zat-zat yang berlebihan di dalam sel itu, dia akan simpan itu zat. Siapa tahu kapan dia membutuhkan, maka dia akan pakai zat itu. Anggap aja zat itu makanan gitu ya. Dia simpan makanannya untuk cadangan makanan selanjutnya. Siapa tahu dia kekurangan makanan ke depannya gitu. Maka dia simpan itu. Nah, tempat penyimpanannya itulah yang disebut dengan vakuola. Gitu ya. Nah, vakuola ini kalau pada sel tumbuhan dia cuma ada satu di tengah dan besar. Jadi gambar yang kamu lihat itu adalah gambar sel tumbuhan, di mana vakuolanya itu lebih besar daripada nukleusnya. Kalau pada sel hewan, nukleus yang paling besar, tapi kalau pada sel tumbuhan ada vakuola yang lebih besar gitu ya. Nah, fungsinya vakuola ini apa? Tadi untuk menyimpan makanan, tapi ternyata nggak cuma makanan. Dia juga menyimpan minyak atsiri. Apa itu minyak atsiri? Minyak atsiri itu adalah suatu zat pada tumbuhan yang punya bau khusus. Contoh pada pandan, ada bau pandan kan? Nah, bau pandannya itu, wanginya itu disimpan di vakuola. Makanya kalau kita mau ambil, kalau kamu nanti mau usaha parfum, nah kamu bisa ambil itu tumbuhan, kamu bisa ambil ekstrak dari vakuolanya gitu ya. Contoh tuh pada bunga mawar ada bau khasnya, itu dia disimpan di vakuolanya gitu. Lalu selain itu, selain dia simpan cadangan, simpan minyak atsiri, dia juga simpan pigmen warna. Jadi warna-warna pada tumbuhan itu disimpan di pigmen, berarti disimpan di vakuola. Berarti dia ini membantu fungsinya si kromoplas. Ingat nggak tadi kromoplas dia menyimpan pigmen selain pigmen fotosintesis. Dibantulah dia oleh si vakuola ini. Tapi vakuola menyimpan semua pigmen, nggak cuman pigmen selain fotosintesis, semua pigmen, termasuk pigmen klorofil. Terakhir, dia itu fungsinya untuk mengatur tekanan air di dalam sel. Jadi mengatur turgornya sel itu adalah fungsinya si vakuola. Tekanan air, gimana supaya sel itu tidak kekurangan air atau tidak kelebihan air. Yang mengatur itu adalah si vakuola. Nah, vakuola ada 4 jenis. Ada vakuola transport, vakuola makanan, vakuola air, vakuola sentral. Kalau vakuola sentral ini yang terakhir, vakuola sentral, itu adalah vakuola yang baru saya jelaskan. Kenapa disebut vakuola sentral? Karena dia hanya ada satu di tengah, berarti itu terdapat pada sel tumbuhan. Lalu kalau ada vakuola air, itu yang ketiga, dua dari bawah. Vakuola air itu disebut dengan vakuola kontraktil. Nah, ini biasanya terdapat pada hewan bersel satu seperti protozoa ya. Dia itu punya vakuola air atau vakuola kontraktil. Fungsinya ini untuk memompa kelebihan air supaya selnya nggak pecah. Karena kalau selnya itu kebanyakan air, maka nanti dia akan pecah gitu ya. Maka akan matilah nanti selnya kalau dia pecah. Nah, lalu ada vakuola makanan. Vakuola makanan itu yang mengandung zat berupa makanan dari lingkungan sekitaran sel, di luar sel ya. Jadi kalau ada di situ zat makanan, dia akan ambil simpanlah itu di vakuola makanan. Ini juga biasanya ada pada hewan-hewan tingkat rendah ini, vakuola makanan ini. Lalu ada vesicle transport itu atau vakuola transport sama ya. Itu membawa bahan yang dibungkus dari satu tempat ke tempat lain di dalam sel. Jadi dia untuk transfer. Makanya disebut dengan transport gitu ya. Oke, demikian penjelasan saya.
Bila ada yang kurang jelas, bila ada yang kurang paham, atau bila kamu menemukan teori yang berbeda dari yang saya jelaskan, boleh nanti japri ke saya, kita akan diskusikan bersama. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.